Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di vlog saya Miss RD. MATH, mudah, aktif, tanggap, dan hitung. Selamat menyaksikan nak, semoga bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang trigonometri, yaitu identitas perbandingan trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang identitas sinus jumlah dan selisih sudut. Yang pertama, sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kemudian untuk bagian selisihnya yaitu sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurang cos alfa kali sin beta. Jadi perhatikan baik-baik, yang membedakan hanya tanda saja ya. Baik, mari kita simak contoh berikut ini. Oke, baik, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Contohnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut, yaitu sin X ditambah pi per 6 dikurang sin X dikurang pi per 6 sama dengan 1/2 akar 3. Dalam selang X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 2pi. Penyelesaian. Jadi rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali dengan sin beta. Kita masukkan saja, yang ini merupakan alfanya dan yang ini merupakan betanya. Jadi sin X ya kan dikali cos pi per 6 ditambah cos alfa, kemudian cos X dikali sin pi per 6. Oke ya. Kemudian ini dikurang sama dengan dikurang. Ini sama ya, hanya saja tandanya itu berbeda karena ini untuk selisihnya. Rumus selisih sinusnya ya. Jadi dikurang sin X dikali dengan cos pi per 6 dikurang cos X dikali sin pi per 6. Oke, sama dengan 1/2 akar 3. Oke, berarti kita tulis saja cos pi per 6 itu 30, dimana cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3 sin X. Kita ambil lagi sin X nya, kemudian ditambah dengan, ingat sin pi per 6, sin 30 nilainya adalah 1/2 cos X. Oke ya, dikurang ini sama ya, cos pi per 6 itu sama dengan 1/2 akar 3 sin X dikurang sin pi per 6 sama juga 1/2 cos X. Oke ya, sama dengan 1/2 akar 3. Oke, perhatikan baik-baik ya, ini bisa habis. 1/2 akar 3 dikurangkan jadi habis. Ini 1/2 cos X dikurang minus 1/2 cos X, artinya menjadi penjumlahan. Jadinya adalah 1/2 cos X ditambah 1/2 cos X, ya 1 cos X alias cos X sama dengan 1/2 akar 3. Maka langsung saja cos X nya itu sama dengan 1/2 akar 3 tadi adalah berapa derajat? 30 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan derajatnya. Maka selanjutnya adalah kembali ke rumus persamaan dasar trigonometri untuk bagian cos, di mana rumusnya adalah cos X sama dengan cos A. Jika dan hanya jika X sama dengan A ditambah N dikali 2pi, atau X sama dengan minus A ditambah N kali 2pi.
Jadi masukkan saja rumusnya. Jadi kita pakai rumus pertama dulu ya. X sama dengan, ini bisa kita pakai pi juga ya. Pi per 6. Jadi A-nya adalah 30 derajat ditambah N kali 360 derajat. Ketika N-nya 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat. Ketika N1, ini selangnya 2pi ya. Jadi ketika N1 X-nya itu sudah melebihi dari 360 atau 390 derajat. Ini tidak memenuhi. Ini memenuhi, ini tidak memenuhi. Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah kita ke rumus yang kedua. X sama dengan minus 30 derajat tambah N kali 2pi. Kemudian X-nya sama dengan, ketika N-nya 0, maka X-nya itu sama dengan minus 30 derajat. Karena ini merupakan, kita ketahui ya ini ya, cos X sama dengan 1/2 akar 3. Maka dia hanya berada di kuadran pertama dan kuadran keempat, ya kan? Yang positif kan kuadran pertama dan kuadran keempat itu adalah cos. Maka yang diambil adalah nilai yang positif. Jadi ketika N-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan minus 30 derajat ditambah N1 ya, 1 kali 360 derajat sama dengan 330 derajat. Ini masih memenuhi. Ini tidak memenuhi ya, karena ini berada di kuadran pertama dan kuadran keempat memenuhi. Maka selanjutnya ketika N-nya itu sama dengan 2, sudah pasti tidak memenuhi alias melebihi dari 2pi atau melebihi dari 360 derajat. Ini sudah tidak memenuhi. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian atau HP-nya itu adalah cuma 30 derajat dan 330 derajat. Oke, selesai. Oke deh, selesai. Semoga Allah mudahkan, Nak. Bagi yang kurang paham, silahkan lanjut di kolom komentar ya. Maaf untuk salah-salah kata dan banyak kekurangan. Sampai jumpa dan salam MATH.